Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala yu'til hikmata may yasha' wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wassalatu wassalamu wa barik wa tarham ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil karamil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan, inilah saya. Perkenalkan saya Suhairi ya. Nama asli Jauhari. Mungkin selama ini yang mengikuti ijazah-ijazah baik dalam grup Jagat Sholawat, dalam grup Keluarga Besar Al-Hikmah, dan yang lainnya yang belum pernah bertatap muka, belum pernah sampai ke rumah, dan belum pernah mendengar suara saya, inilah saya yang sebenarnya. Tujuan saya tampil di sini hanya untuk memperkenalkan diri supaya yang tidak kenal bisa menjadi kenal, yang tidak yakin bisa menjadi yakin bahwa yang memberi ijazah dalam beberapa grup itu memang benar-benar saya. Itu saja ya tujuan saya. Mudah-mudahan semua yang pernah menerima ijazah dari saya, yang datang langsung ataupun yang jarak jauh, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Itu harapan saya. Dan mohon maaf kalau banyak yang tidak saya balas komentarnya ya, karena memang saya mempunyai waktu hanya sedikit sekali untuk memegang HP ya, karena banyak tugas, bukan tugas di luar sih, tugas kecil-kecilan. Kadang-kadang ada tamu yang mau berobat, yang mau berijazah dan sebagainya. Jadi waktu saya sangat sedikit sekali. Mohon maaf apabila komentar-komentarnya baik yang hanya qabiltuh dan sebagainya tidak saya tanggapi. Bukan maksud saya tidak ingin menanggapinya, cuman karena waktu saya sangat sedikit sekali ya. Jadi di sini saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan semuanya bisa bersambung lahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Dan mohon maaf untuk ijazah-ijazah yang saya berikan, sangat sedikit yang saya keluarkan sanadnya ya. Karena sanad itu adalah sanad saya, sanad yang menerima ijazah saya sampai ke saya gitu ya. Karena itu adalah rahasia pribadi sebenarnya, kecuali yang memang sudah menjadi tradisi turun menurun, misalnya ijazah dalailul khairat, jadi itu saya keluarkan juga sanadnya. Yang lain tidak, karena guru-guru saya itu tidak memberikan sanad seperti itu. Jangan tertipu oleh segelintir orang, walaupun itu ahli supranatural dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya untuk mendapatkan hanya untuk mendapatkan pendukung saja, istilahnya begitu. Karena untuk selain agama, sanad itu tidak wajib ya.
Tapi yang wajib itu adalah, maksudnya tidak wajib tertulis. Yang penting wajib berguru kepada yang ahlinya itu saja. Kenapa? Karena yang belajar tanpa guru, gurunya adalah syaitan. Kalau agama, sanadnya harus jelas nyambung kepada Rasulullah. Kenapa? Karena walaupun benar, tapi kalau hanya kebenaran itu tidak dihitung benar, tapi kebenaran saja ya, begitu. Kalau ilmu, yang penting belajar kepada ahlinya itu sudah cukup dan itu sudah bagus. Nah, itu lebih bagus daripada yang mendapatkan sanad tapi mendapatkan dari orang yang bukan ahlinya. Jadi sekarang banyak sekali yang saya lihat di Facebook dan sebagainya itu mengeluarkan sanad tapi dirinya sendiri bukan ahli ilmu dan tidak mengamalkan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu yang dia ijazahkan. Jadi hanya share. Jadi ibaratkan gaman adalah gaman tumpul yang diberikan ke orang lain ya. Jadi begitu. Karena apa? Karena ulama, orang yang ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Para nabi ya, yang harus digarisbawahi adalah para nabi, bukan pewaris satu nabi, tapi pewaris para nabi. Jadi watak ulama itu ya berbeda-beda, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang ahli hikmah, ada yang enggak, semuanya berbeda-beda. Itulah ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi, bukan pewaris nabi ya, tapi pewaris para nabi. Nah, jadi yang penting belajar ilmu hikmah itu belajar kepada yang ahlinya, terutama kepada ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, bukan sekedar copy paste ya, tapi memang benar-benar mengamalkan ilmunya. Walaupun tidak semuanya, tapi ada satu ilmu yang diistiqomahkan karena Allah. Jadi itu yang paling penting. Jadi sanad itu artinya sandaran ya. Sandaran artinya guru. Yang penting adalah berguru, bukan sanadnya guru. Sanadnya guru itu yang perlu diketahui, bukan, itu adalah rahasia guru masing-masing. Walaupun ada salah satu guru yang memang mengeluarkan sanad, itu nggak apa-apa, itu bagus ya, tidak dilarang. Seperti saya mendapatkan sanad juga, kita membawa Ushul Hikmah dan Syamsul Ma'arif sampai ke pengarangnya, itu bagus. Karena jadi nggak apa-apa, itu malah bagus. Tapi yang tidak mengeluarkan sanad juga tidak apa-apa. Yang penting yang mengajarkan itu adalah benar-benar orang yang ahli ilmu, orang yang ahli mengamalkan ilmu ya. Dan juga orang yang belajar atau mengambil ijazah itu benar-benar mengambil dari yang ahlinya, bukan yang hanya sekedar copy paste atau belajar dari dunia maya. Dunia maya itu bagi saya adalah dunia jin ya. Nah, jadi dunia jin bisa jadi dunia setan, kurang lebihnya begitu. Jadi yang namanya dunia maya adalah dunia makhluk halus, namanya saja maya. Jadi kalau kita menerima ijazah tidak mengetahui orangnya yang memberi ijazah, hanya kobil tu lewat tulisan, itu sangat tidak baik ya. Walaupun misalnya kita benar-benar menerima dari seorang yang ahli, tapi kita tidak tahu memang bahwa orang itu yang memberi ijazah kepada kita, otomatis sanadnya terputus. Jadi kita harus tahu kita menerima ijazah itu dari siapa. Walaupun kita menerima dari dunia maya, tidak apa-apa, yang penting memang yang memberikan itu, yang memberikan ijazah itu adalah orang yang ahlinya. Jadi itu ya yang dari saya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang selama ini bertanya. Ada yang juga minta kiriman foto, ada yang minta ijazah lewat pesan suara dan sebagainya, ada yang mau video call dan sebagainya. Jadi sekarang semuanya sudah terjawab, dan ini adalah channel resmi saya, channel YouTube resmi saya ya, yang baru saja saya buka.
Dan juga mohon maaf karena kalau misalnya jarang hadir, karena memang waktu saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi sangat sedikit ya. Kalau di media nama saya adalah Suhairi, itu sesuai dengan data saya di KTP dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bukan nama asli. Kalau nama asli saya adalah Jauhari ya. Nama saya itu dipakai, Suhairi itu dipakai setelah ketika waktu saya sekolah kelas 6 ya, kelas 6 SD atau madrasah. Jadi ketika mau menerima ijazah, saya dipanggil oleh kepala sekolah saya. Jadi saya ditanyakan, siapa nama sampian, katanya. Jauhari, Pak. Lah, berarti nama kamu salah, katanya. Jadi kata kepala sekolah waktu itu gitu. Jadi saya tanya, lah, salah bagaimana, Pak? Iya, yang lainnya benar semua namanya, cuman punya sampian namanya Suhairi, katanya. Oh ya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Yang penting saya mengerti bahwa itu saya. Jadi saya begitu. Kenapa tujuan saya? Tujuan saya supaya tidak merepotkan guru saya. Karena walaupun kalau misalnya seandainya saya tidak menerima, otomatis kan harus ke Depak lagi untuk memperbaiki data tersebut. Nah, jadi saya tidak ingin merepotkan guru saya. Jadi saya terima nama Suhairi. Jadi sejak itu ya, kalau nggak salah sekitar tahun 1994 nama saya berubah menjadi Suhairi. Tapi bukan nama asli. Tapi semua dokumen saya baik akte, KK, KTP dan sebagainya Suhairi. Harus saya samakan dengan ijazah supaya tidak simpang siur ya. Kalau nama asli saya Jauhari bin Mun'im bin Ismail bin Labbaik bin Ahya bin Kiai Imam bin Kiai Abdul Hamid bin Syekh Banirun bin Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Muhammad bin Syekh Kamil Syahri bin Syekh Fadil Ad-Jaisyidaqi bin Jazuli Syifa'u Fikshi bin Syekh Karimullah Khos bin Khosrawi Jabir Imam Khofi bin Sufi Milukan Ikramang Kifah Al-Makki bin Syekh Haji Atilim Sani Al-Maghribi bin Sayyid Imam Hafifuddin bin Sayyid Ali Sufi Imam Laili bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Kholak Qasam bin Sayyid Alwi Hadramaut bin Sayyid Muhammad Murabbat bin atau Mirbat ya, terkenalnya kadang-kadang Mirbat ya, bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Sayyid Isa Al-Basari Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraid bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidah Fatimah bin Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nama saya. Jadi nama saya adalah Jauhari, nama asli, nama kecil saya ya. Nama kecil saya adalah Jauhari, nama pemberian orang tua maksudnya. Jadi kalau Suhairi itu bukan pemberian dari orang tua dan juga bukan pemberian dari guru-guru saya, tapi mutlak itu adalah kesalahan cetak dari Departemen Agama dalam ijazah. Di sini di channel ini akan saya ijazahkan berbagai macam sholawat dan ilmu hikmah ya. Jadi judul channel saya adalah Jagat Sholawat dan Ilmu Hikmah. Insyaallah secara berurutan akan saya ijazahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang sekiranya bisa dipakai, bisa berguna dari dunia sampai ke akhirat. Jika diamalkan bisa bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Karena tujuan saya itu mudah-mudahan dengan berbagai postingan saya yang akan saya hadirkan nanti satu persatu, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah baik dari saya, untuk saya maksudnya, baik untuk saya pribadi dan juga untuk yang mengamalkannya nanti. Jadi setiap yang menerima ijazah dari saya
itu boleh memberikan ke orang lain dengan syarat dirinya sendiri mengamalkan. Kalau dirinya sendiri tidak mengamalkan, tidak boleh, karena itu bukan ahlinya berarti ya. Tidak termasuk kepada orang yang ahli ilmu, tidak termasuk kepada orang yang ahli mengamalkan ilmu. Jadi walaupun satu ilmu harus kita istiqomahkan untuk mendapatkan asrornya. Jadi jangan seperti yang kebanyakan sekarang ini mendapatkan di Google dan sebagainya, tinggal copy paste kemudian di posting di profilnya, di grup-grup dan sebagainya ya. Sehingga banyak sekali yang menulis qabil tu padahal dia nggak tahu orang itu sudah mengamalkan atau enggak. Walaupun itu tidak mengamalkan, minimal walaupun orang itu tidak mengamalkan ilmu yang di-share, tapi memang mengamalkan ilmu yang serupa dengan itu sudah lebih dari cukup ya. Sudah cukup bagi saya. Dan alhamdulillah saya sendiri menerima ijazah hampir seluruh ilmu hikmah, dan saya menerima dengan sanadnya juga, walaupun saya tidak memberikan sanad satu persatu ya, tapi saya sebutkan nama guru saya. Kalau membeli buku-buku yang saya tulis, insya Allah di sana ada, terutama buku Mutiara Hizib ya. Di sana saya sebutkan saya mendapatkan dari mana gitu. Jadi yang paling banyak saya dapatkan dari Jawa Timur. Yang paling banyak adalah dari Kiai Abdul Hanan Maksum ya, yang sanadnya sampai ke Kiai Jauhari dan seterusnya. Kemudian saya mendapatkan dari almarhum Kiai Haji Zamroji Kencong Kediri, dari berbagai kitab ilmu hikmah saya dapatkan dari beliau itu. Kemudian dari Ustadz Ali Musta'an yang ada di Tulung Agung kalau nggak salah. Jadi guru-guru saya itu ada puluhan guru, semuanya itu adalah ulama ya, semuanya adalah pengasuh pondok pesantren. Jadi saya tidak belajar kepada orang-orang umum ya, tapi guru-guru saya semuanya adalah pengasuh pondok pesantren. Ada yang mursyid Torekot, Qadiriyah, An-Naksabandiyah seperti almarhum Allah maghfirlahu Kiai Haji Zamroji bin Zairozi ya. Beliau adalah mursyid Torekot Qadiriyah Naksabandiyah. Ada juga yang hanya mursyid Torekot Naksabandiyah, dan itu ada 3 guru saya, dan yang sekaligus membimbing ilmu Torekot bagi saya, itu salah satunya almarhum Kiai Haji Muhammad Masum Mahfuz, kemudian Kiai Haji Ismail, kemudian Kiai Haji Zahid Latifi. Jadi itu 3 guru saya yang membimbing ilmu Torekot bagi saya. Nah, jadi mudah-mudahan saudara-saudara semuanya yang pernah menerima ijazah dari saya, baik yang membeli buku-buku saya, baik yang ijazah di dalam grup tanpa membeli buku-buku saya. Cuman kalau ingin mendapatkan yang paling jelas dan komplit, silahkan membeli buku yang saya tulis. Saya tidak pernah memaharkan ilmu ya, mohon maaf, saya tidak memaharkan ilmu. Yang saya jual adalah bukunya. Jadi kalau belajar ilmu yang datang ke sini semuanya gratis, tidak ada yang saya pungut biaya. Saya jual hanya bukunya saja karena saya memakai jasa percetakan. Walaupun misalnya saya fotokopi juga harus bayar, tapi saya memakai jasa percetakan ya. Dan saya umumkan juga di sini kepada teman-teman saudaranya, kepada teman-teman semuanya ya, saudara-saudari semuanya yang ada di seluruh Nusantara dan juga yang ada di luar negeri, ada di Malaysia, ada di Thailand ya, itu orang asli sana. Jadi saya beritahukan, saya tidak pernah menjual PDF ya. Jadi semua yang menjual PDF yang berjudul Al-Muhitul Lu'lu'ah
fi jam'is sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Indonesianya samudra mutiara sholawat dan fadilahnya, itu adalah pelanggaran, dan yang mengamalkan, bukan yang mengamalkan, yang membeli dan yang menjual sama-sama haram hukumnya, karena itu adalah perampasan hak orang lain. Nah, jadi itu adalah murni, adalah mutlak perampasan hak orang lain. Nah, jadi saya tidak pernah menjual untuk umum PDF tersebut. Jadi yang merasa menjual, yang sudah banyak ada di Lazada dan sebagainya, di Facebook, di grup-grup dan sebagainya, itu adalah pelanggaran murni. Saya sebagai penulis tidak pernah menjual PDF untuk umum ya, untuk umum, tidak pernah menjual PDF untuk umum. Nah, jadi harap diperhatikan baik-baik, dan siapa saja yang tahu, yang mendengar, yang melihat video ini, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya yang lainnya juga tahu bahwa itu PDF asli susunan atau tulisan saya pribadi pada cetakan pertama. Judulnya tetap sama sampai ke cetakan yang terakhir tetap sama, yaitu Samudra Mutiara Sholawat dan Fadilahnya. Jadi yang saya jual adalah bukunya. Ketika itu PDF itu saya bagikan di dalam grup sholawat ya, dan saya beritahu dan saya sumpah semuanya tidak boleh menyebarkan PDF itu. PDF itu saya berikan hanya untuk pribadi kepada anggota grup di situ, karena semuanya sudah belajar ke saya dan juga sudah mempunyai bukunya ya. Jadi saya share di dalam grup, dan ternyata masih ada yang melanggar, dan yang melanggar itu adalah orang yang suka memakan makanan haram. Jadi begitu ya. Dan saya tidak pernah melarang nge-share atau membagikan ijazah-ijazah yang dari saya, tidak pernah melarang. Semuanya saya ridho karena Allah. Yang saya larang adalah menyebarluaskan PDF ya, karena itu adalah melanggar hak orang, merampas hak orang lain. Jadi secara hukum negara salah, apalagi secara hukum agama. Merampas hak orang lain itu adalah haram hukumnya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Jadi yang ingin tahu buku aslinya seperti ini teman. Nah, ini bukunya ya. Bisa dilihat. Jadi yang saya jual berbentuk buku seperti ini. Jadi yang merasa menjual PDF saya itu adalah perampok kelas kakap, walaupun itu punya perguruan dan sebagainya. Saya tahu karena laporan dari berbagai santri saya yang ada di seluruh Nusantara, baik yang di Banten, yang di Jakarta, yang di Cirebon dan sebagainya, semuanya melaporkan ke saya dan diberikan nomor teleponnya, diberikan fotonya, semuanya ke saya. Tapi saya tidak tidak menuntut. Kenapa? Karena itu adalah hak saya dan saya tidak mau menyakiti orang lain. Walaupun itu hak saya tidak mau menyakiti orang lain. Cuman dipikir-pikir saja, silahkan dipikir sendiri-sendiri. Siapapun yang menjadi perampok itu adalah haram hukumnya. Jadi begitu ya. Silahkan dipikir-pikir sendiri. Saya berikan waktu itu adalah untuk amal jariah, dan saya tegaskan bahwa itu hanya untuk pribadi. Saya tidak pernah mengizinkan untuk menyebarkan ke orang lain, apalagi menjualnya. Jadi itu adalah prinsip dan peringatan dari saya, karena semakin banyak yang menyebarkan, maka nanti semuanya akan menyebarkan dengan cara menjual. Ada yang sangat murah, ada yang sangat mahal, bahkan ada yang lebih mahal dari buku yang saya jual. Buku yang saya jual hanya 200 ya. Ini diskon. Kalau ke reseller saya 300, mungkin 350 ya.
Jadi lebih baik membeli bukunya daripada membeli PDF-nya, karena itu adalah pelanggaran atau pencurian hak orang lain. Jadi mudah-mudahan teman-teman saya semuanya, saudara-saudari saya yang di Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri juga, semuanya bisa saling memperingatkan. Jadi dari kemarin setelah ada yang memberitahu, menegur, kemudian mereka semuanya diblokir. Jadi orang-orang atau santri-santri saya itu diblokir karena memberitahu ya. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang langsung nelpon saya setelah tahu bahwa itu adalah PDF saya. Jadi ada yang sampai nangis minta minta maaf, bukan minta ampun ya, minta maaf karena memang tidak tahu bahwa itu punya saya. Setelah tahu bahwa itu adalah susunan saya sebagai gurunya, alhamdulillah ada sebagian yang minta maaf sampai nangis-nangis. Tapi sebagian karena memang demi uang ya, karena uang dan karena malas bekerja, jadi tidak peduli bahwa itu hasil merampok ataupun apa. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini pertama kali saya tampil di video ya. Saya tampil di YouTube pertama kali dengan orang-orangnya, dengan gambar-gambarnya, karena selama ini hanya suara saya yang saya tampilkan. Bahkan dulunya buku-buku saya itu tanpa nama, karena terlalu banyak permintaan, jadi saya tuliskan namanya di dalam buku tersebut supaya mereka yang minta bisa terpenuhi. Kenapa? Karena memang saya tidak suka dikenal orang banyak ya. Karena kalau sudah terkenal malah banyak tamu. Kalau banyak tamu nantinya akan mengganggu kepada ibadah saya. Yang seharusnya saya sholat di awal waktu malah harus diundur walaupun hanya sedikit. Jadi sekarang ada nama di sini ya. Nah, di sini. Kalau dulu nggak ada nama. Dan ini ada barcode-nya menunjukkan bahwa buku ini resmi ya. Jadi tolong diingat, siapa saja yang merasa menjual PDF saya dan yang membeli PDF saya, silahkan dipikir-pikir sendiri. Sampai jumpa di akhirat nanti, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sampai jumpa di akhirat nanti. Kalau masalah amalannya dibagi, dijazakan ke orang lain, tidak apa-apa. Saya tidak pernah keberatan itu ya, karena itu adalah ijazah mutlak dari saya. Saya tidak pernah membatasi untuk itu. Yang penting jangan menjual PDF, karena PDF itu saya susun, saya terbitkan sebagai buku ya, sebagai buku. Saya terbitkan sebagai buku, bukan saya jual PDF-nya. Ada yang saya jual PDF-nya tapi ke orang luar negeri ya, dan itu pun semuanya harus mengambil janji, harus berjanji dulu bahwa itu hanya untuk pribadi. Saya sumpah dulu harus hanya untuk pribadi, karena yang haknya itu hanya yang dibeli. Nah, jadi kalau misalnya dijual, orangnya sendiri masih punya, berarti kan penggandaan, berarti haram. Jadi yang namanya membeli hanya satu, yang dibeli hanya satu. Nah, jadi kalau setelah dijual masih ada, berarti penggandaan itu. Ada juga yang menjual fotokopi ya, dengan berbagai janji-janji dan penjelasan yang menarik mungkin, tapi yang di kopi adalah buku saya. Sama buku seperti ini ya. Jadi ini buku sangat tebal teman-teman. Jadi yang belum punya silahkan segera pesan ya. Ada buku Mutiara Hisib, ada buku Dunia Spiritual ya, seperti ini. Jadi saya jual bukunya, tidak saya jual PDF-nya. Kenapa? Kalau untuk orang luar negeri, tapi tidak semuanya saya berikan PDF, tidak semuanya saya jual ke PDF kepada mereka. Yang saya berikan PDF-nya, kalau tempat mereka yang sulit dijangkau oleh pengirim ya, oleh biaya pengiriman, atau misalnya ke Malaysia Timur. Kalau Malaysia Timur itu ongkos kirimnya 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya ke Malaysia Barat ongkos kirimnya 400, ke sana itu 600. Jadi sangat mahal. Jadi gara-gara itu, kemudian yang dari Thailand, yang pembeli-pembeli dari sana, orang asli sana ya, orang asli Thailand, orang asli
Malaysia sebagian itu memang ada, hanya ada sekitar 2 orang kalau nggak salah ya yang saya jual PDF-nya ke mereka. Tapi mereka bersumpah terlebih dahulu bahwa itu hanya untuk pribadi. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas. Dan pertama kalinya saya tampil di YouTube. Mungkin banyak salah yang saya ucapkan, bukan mungkin ya, tapi pasti banyak salah. Yang namanya pertama kali ini saya ngomong dengan dunia maya ini. Jadi di hadapan saya apa ya, seakan-akan saya ini orang bodoh gitu ngomong sendirian. Biasanya saya bicara atau ngomong dengan orang lain, ya ini malah berbicara di depan kamera sendirian, seakan-akan saya ini orang kurang waras gitu, kurang normal gitu ya. Jadi banyak saya yang salah, memang itulah saya. Intinya saya hanya memberitahu inilah saya, nama saya yang asli siapa, dan apa ya, dan tujuan saya hanya untuk mengenalkan diri supaya yang tidak pernah sampai ke sini, yang tidak pernah bertemu dengan saya bisa tahu sekarang wajah saya begini ya, ganteng ya. Insya Allah ganteng, jangan ragu ya, insya Allah semuanya. Yang penting yang pernah mendapatkan ilmu, pernah mendapatkan ijazah dari saya, diamalkan karena Allah ya. Jangan pernah mengejar khodam ya, jangan pernah berharap didatangi khodam, tapi belajar atau mengamalkan karena Allah. Jadi manfaatnya akan banyak dan yang lainnya ikut. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu karena Allah, maka yang ada di dunia atau masalah keduniaan akan ikut dengan sendirinya. Jadi jangan pernah ragu. Jadi kalau kita menginginkan dunia, yang kita dapatkan hanya dunia itu, akhirat tidak akan pernah ikut. Jadi saya sendiri masalah ekonomi ya, masalah ekonomi saya mulai dari kecil sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah bekerja. Maksudnya bekerja untuk mendapatkan uang, itu nggak pernah. Tapi alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, saya sampai punya anak 6 sekarang. Anak saya udah ada 6 dan 2 orang sudah di pesantren. Alhamdulillah masih tercukupi dan alhamdulillah masih tercukupi. Intinya apa? Yang penting kita menjaga ibadah kita dan menjaga amalan kita karena Allah. Jangan karena harta ya, jangan karena harta. Alhamdulillah saya mengajar itu belasan tahun, saya tidak pernah mengambil gaji dari saya mengajar. Nah, jadi itu ya. Yang penting jangan ragu. Yang pertama yang harus kita jalankan adalah firman Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi takutlah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kamu ilmu, Allah yang akan mengajarimu. Kemudian masalah rezeki, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai. Jadi seandainya masyarakat atau orang-orang itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka akan Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau Allah sudah membuka pintu keberkahan, walaupun sedikit akan mencukupi. Tapi kalau tidak bersamaan dengan berkah, walaupun banyak, tidak akan mencukupi, malah selalu akan merasa kekurangan. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kami, kata Allah, kami tidak akan memintamu rizki, kami tidak akan meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rizki itu kata Allah. Tapi rizki yang terbaik hanya akan kami berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang pasrah atau bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi pertolongannya. Dan seterusnya. Jadi intinya semuanya itu ada pada takwa, pada ketakwaan kita. Semakin tinggi ketakwaan kita, maka akan semakin mudah menjalani segala sesuatu di dunia dan seterusnya. Jadi itu ya, mungkin sudah cukup dari saya, dan silahkan share sebanyak-banyaknya video ini, YouTube ini ya. Yang mau subscribe silahkan subscribe juga. Ini ada, insya Allah ini adalah channel YouTube saya, channel resmi, insya Allah ya. Yang mau like silahkan, yang tidak silahkan, gak apa-apa, tidak ada paksaan ya. Cuman yang mau subscribe silahkan subscribe, silahkan share sebanyak-banyaknya, silahkan tulis qabil tuh ketika saya memberi ijazah amalan-amalan. Jadi saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya, zahir batin dari dunia sampai ke akhirat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.